Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kita melanjutkan kembali materi kita untuk apa? Jumlah. Baik. Di materi sebelumnya kita sudah membahas seputar ta'rif, hamzah wasl, hamzah qata, ya pengertiannya, kemudian tempat-tempatnya di mana, dan perbedaannya juga sudah. Nah, ini tinggal tajribatnya nanti dikerjakan. Karena itu kan masing-masing punya kitabnya ya. Arif bilan min hamzatil wasl, hamzatil qata. Ya, jelaskan. Nah, kalau yang pertama tadi mal farqu bainal alif wal hamzah. Apa perbedaan alif dan hamzah? Dan yang kedua, arif bilan min hamzatil wasl wa hamzatil qata. Jelaskan pengertian dari hamzah wasl dan hamzah qata. Kemudian mal farqu bainal hamzatil wasl wa hamzatil qata. Apa bedanya hamzah wasl sama hamzah qata? Udkur ashala tariqati li ma'rifati hamzatil wasl hamzatil qata. Sebutkan cara paling mudah untuk mengetahui hamzah wasl dan hamzah qata. Bisa dilihat di atasnya ya. Nah, ini kalau misalnya untuk kesusahan untuk menyebutkan dalam bahasa Arab, tidak apa dibacakan pakai bahasa Indonesia. Yang penting pemahamannya itu betul, gitu ya. Jadi pemahamannya betul, tidak apa. Karena memaklumi ya, karena mungkin sebagian dari yang ini belum terbiasa menulis Arab panjang seperti itu. Kemudian udkur arba'ata min wadi hamzatil wasl ma'adziratin. Ini sebutkan 4 tempat hamzah wasl serta menyebutkan contohnya, gitu ya. Misal fiil amr, sulasi mujarrad. Nah, antum sekalian berikan contohnya. Uktub, ijlis, gitu kan? Seperti itu. Kemudian udkur arba'ata min awli hamzatil qata' ma'amsilati min indi. Kemudian yang soal selanjutnya sebutkan 4 tempat dari hamzah qata' dan berikan contohnya. Baik, dan berikan contohnya. Nah, jadi sebutkan 4 tempat hamzah qata' sama contohnya gimana. Misal apa nih? Hamzah qata' itu fi'il amr dari fi'il rufa'i gitu ya. Akhrij misalnya seperti itu ya. Dan masih banyak yang lainnya bisa dilihat di materi yang sebelumnya atau di kitab ya, bisa dilihat di atas. Dan kita kerjakan latihan yang ini sama yang ini ya. Panjang ya, Masya Allah, tapi bagus. Baik, kita mulai dari yang bisa open mic siapa? Udah Afso nggak bisa. Udah Afso nggak bisa. Kita mulai dari Ukti. Ukti Dewi bisa open mic nggak? Bisa, Tad. Baik. Tafadhal. Tunggu dulu, saya jelaskan amrnya dulu. Apa? Dok khotton, ya. Letakkan garis atau berilah garis. Maksudnya gini ya. Nah, gini ya. Garis tahta hamzatil wasl. Di bawah hamzah wasl. Kalau kita nemu ada hamzah wasl, maka diberikan garis. Gitu ya. Diberikan garis. Wa khotta ini dan berikan 2 garis. Ini berarti ya. Nah, tahta di bawah hamzah kotak. Tahta hamzatil kotak. Finnas al-ati pada nas atau nas itu maksudnya teks. Ya, pada teks berikut ini. Ya. Pada teks berikut ini. Baik. Kalau hamzah wasal garis bawah 1, kalau hamzah kotak garis bawah 2. Paham ya? Nah, tafadhol Ukhti Dewi, silakan dibaca dulu. An Abi, Ada Anya harokatnya kan? itu, Kelihatan kan? Nah, iya. kita baca dulu aja. Baca dulu Oh, aja baca sampai dulu. selesai. Nanti, itunya nanti aja. Baca dulu aja Nah, dulu. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh al-im
al-imamul adilu wa syabbun nasya'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat aina Fafadat. Fafadat. fafadat aina. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Ukhti Yuliati, diulangi bisa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaumal la zilla illa zilluhu. Apa itu? Nam afan dan agak ngantuk. Teruskan. Apa sih? Oh, Teruskan. Al-Imam. Ya. Al-imamul adilu wa syabbun nasa'a fi ibadati rabbi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la Teruskan. hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Teruskan. Terus. Fafadat ainahu. Nah, ini hadis ya. Ini hadis yang sangat bagus. Tapi kita nanti saja bahas hadisnya. Insya Allah ada yang gabung lagi baru ya. Ukti Laili. Nayaka, ya, Nayaka Laili. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Oh, sama Mustamiah juga. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sehat Antum, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Antum posisi di mana? Masih di luar negeri? Masih Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Antum bisa baca? Dari mana ya Ustaz tadi? Dari Sinyalnya sini. susah dari tadi. Oh, ini dari sini nih. Dari sini. An Sampai Abi sini. Hurairah. Silakan. Semua? Ya. Baik. Yang lain juga tadi baca semua kok. Oh baik. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillali yawma la dhilla Afan, fi dhillihi. Ulang dari sab'atun. Fi dhillihi yawma la gimana Ustaz? Sab'atun
yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla Suaranya putus-putus ya. illa dhilluhamul adilu. Pas kayaknya. Halo? Terus. Sekarang bagus. Baik. Lanjut. Baik. Wa syabbu nasya'a fi ibadati rabbihi ya. Rabbihi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Ijtama. wa rajul Afan. Ijtama. oh iya. Ijtama Baik. alaihi wa tafarraqi wa rajulun da'sibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin la ta'lama shimu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat apa ini ainahu. Tuntas. Baik. Jazakallahu khairan. Nah, meskipun suaranya kenapa ya, meskipun suaranya sempat putus-putus. Bukan putus ya, tapi kayak slow gitu nyampainya sini. Tapi nggak apa-apa, karena mungkin sinyal ya. Tapi bagus, saya nangkep. Insya Allah tes. Baik, nggak apa-apa. Jadi sekali suaranya itu putus-putus, slow, tapi setelah itu jelas. Gitu. Terus putus-putus terus jelas, terus jelas. Tapi bisa nangkep poinnya. Jadi nggak dari awal sampai akhir nggak putus-putus terus itu enggak. Masih tetap kedengeran. Baik. Nah, bagaimana untuk menjelaskan hadisnya nanti saja ya. Kita fokus ke ininya dulu. Nah, karena hadis ini panjang. Ini bisa jadi, ini kalau dibahas di di kajian ini bisa 30 menit. Bisa ini. Baik. Kita masuk dulu. Sekarang adalah do' khotton ya, berikan garis. Ya, kontelat apa. Baik. Do' khotton tahta hamzatil wasl. Jadi perintahnya gimana tadi? Berikan satu garis bawah begini. Kalau ada kata yang ada hamzah wasalnya. Sementara kalau hamzah qata maka diberikan 2 garis begini. Ini di masing-masing buku juga dicoret nanti ya. Ini kan antum lagi belajar, marhalahnya dirasa. Pakai pensil nggak apa-apa biar nggak terlalu tebal. Kalau pakai pulpen yang tipis saja ya. Tafadhal ukhti Yuliati dulu. Garis pertama. Mana nih? Yang bentar. Abi A-nya itu hamzah qata. Hamzah qata. Berarti garisnya berapa? 2. Terus. Bukan merah harusnya ya. Ini harusnya merah lah. Terus. Ya. Terus mana lagi? Radhiyallahu anin ini sebelahnya nun anin hamzah wasol. An-nabiyyi. Ya. Berarti garisnya 1 ya. Ya. Terus ada lagi di baris pertama ini. Allah tabatu budiluhu. Yang lafaz Allah itu hamzah wasol. Hamzah wasol. Berarti 1 garis ini ya. Baik, Mumtaz. Jazakallahu khairan. Ukhti Dewi. Saat itu yang baris pertama itu yang radhiyallahu anhu itu nggak usah ya, Allahnya itu nggak usah ditandain. Ya itu ditandain sebenarnya, tapi kita susah ini ya.
Ini juga ya. Pokoknya di lafaz Allah itu ada hamzah wasal aja ya. Ini soalnya bentuknya apa namanya? Kaligrafi, jadi susah. Simbol ya. Kaligrafi sih. Baik, tafadhol yang baris kedua. Terus kedua, ila hamzah koto. Hamzah kota ilah. Terus Baris dua ya. Terus al imamu itu alnya itu hamzah wasal ya, Tat. ya Sama yang ininya. ima, al ima, hamzah Nah, koto. ini hamzah kota. Baik, ada lagi? Terus al adilu hamzah Mhm. wasal. Hamzah wasal. Terus Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Sudah. Tat. Mm-mm. Baik. Tafadhol ukhti Laili, bisa nggak? Baris yang ketiga. Itu yang nasya'a itu nggak masuk, Ustaz. Itu nanti di hamzah mutatorifah. Oh, beda Ustaz. Heeh. Kita masih Sama di kita akhir ya, masih Tat, ya. mutatorifah itu yang di tengah sama yang di akhir. Kalau Oh, kota wasal itu yang di awal-awal. Nanti ada nah, bahasanya sendiri. nah Itu Ustaz. agak jelimet, banyak salah itu di situ nanti. Tafadhol, ukhti Laili. Baris ketiga. Baik. Al-masa itu hamzah wasal ya Ustaz. Hamzah wasal. Garis satu. Terus Setelah itu ada lagi? Allah itu hamzah wasal. Garis satu. Terus Terus ijtama'a itu juga hamzah wasal. Terus ada Sudah. lagi? Sudah. Sudah Mumtaz. kayaknya. Baik. Jazakallahu khairan. Nah, Mbak Iyakun. Ukhti langsung nggak bisa ya? Baik. Nggak bisa? Jadi kita ke Ukhti Dewi. Silakan. Baris ke-4. Imro'atun itu, Tat, hamzah wasal. Hamzah wasal. Terus ada lagi? Ini hamzah koto. Ini hamzah kota. Ini ya. Kok Terus ini. Aku hamzah koto. mhm. Allah hamzah wasal. Nice. Ada lagi? Udah. Sudah ya. Baik. Tafadhal Ukhti Yuliati. Terakhir. Ya. Yang imro'a itu A-nya masuk bahasan juga, Ustaz. Belum tadi ya. Itu saya bilang tadi. Kalau hamzahnya di tengah atau di akhir, itu hamzah mutatorifah. Nanti Itu termasuk bahasnya. katanya tadi. Kita bahas yang di awal kata saja. Di awal Nah, kata. berarti yang fa'a ini nggak masuk ya? Bisodakotin fa'a fa'a. Akhfaha ini sebenarnya dari hamzah kotak juga ini. Ya, hamzah kotak sebenarnya. Iya. Ya, hamzah kotak. Karena dia kan fi'il asli gini. Akhfa gitu. Dari akhfa. Ini masuk bahasan. Nggak apa-apa. Ini kotak. Kata Karena fa-nya itu apa? Kata penghubung gitu ya, Tat. Iya. Maksudnya ini memang aslinya tuh di awal. Akhfa itu kan memang asli hamzahnya itu di awal. Iya, karena Kalau asli. imro'ah itu kan aslinya memang di tengah. Bukan karena ada imro' ini terus ini di tengah, enggak. Ini memang asli di tengah kan gitu kan. Iya. Sama kayak mana tadi nasya'a ya? Lupa saya. Nah, nasya'a ini memang asli di akhir. Bukan karena ada huruf tambahan gitu kan. Kalau akhfa ini memang aslinya kan begini. Akhfa yukhfi. Emang awal ya, Tat. Emang Jadi yang masuk bahasa. kata fi'il. Baik. Ada lagi? kata yang itu la'a ya, Ustaz. Bukan La, ini alif. Lam alif. oh, Ini yang la. tapi dia berharokat ya. Ini salah. Ini harusnya harokatnya bukan di alif, tapi di lam. Iya. Sebelah kanannya ya, Ustaz. Nah, harusnya di sini harokatnya. Iya, iya. Ada lagi? Ta'ala.
Imaluhu tunfiq aminhu arojulu. Yang lapas Allah Ustaz. Hamzah wasal. Apa? Hamzah wasal. Jadi satu garis ya. Baik, Mumtaz. Tulisan terakhir nggak ada ya? Ada. Ada. Paling Al-Bukhari ini ya. Al-Bukhari ini Hamzah wasal. Baik. Nah, dikasih tanda ya di bukunya. Nah, baik. Kira ada yang pernah dengar nggak di sini? Ada yang Apa pernah hadis? dengar nggak? Hmm. Antum Mukhdi Liati pernah dengar nggak di sini? Kalau bahasa Indonesianya dulu apa? Bahasa Arabnya kan nggak hafal Ustaz. Kadang mungkin bahasa Oh, Indonesia mungkin pernah dengar. padahal masyhur hadisnya ini. Mukhdi Dewi pernah nggak dengar? Belum kan? Masa belum? Belum ya? Tapi kalau Mungkin kalau diterjemahkan, Indonesianya udah paling apa kalau artinya, Ustaz? kalau diterjemahkan paling nanti, oh iya di situ saya Iya, tahu itu mungkin paling. ya, karena nggak tahu Arabnya ini. Mukhdi Laili gimana? Pernah dengar ya di sini? Belum ya? Barusan Ustaz dengarnya. Belum pernah. Baru ya? Baik. Ini saya hapus dulu ya, biar agak clear. Mana nih? Kok nggak bisa dihapus? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sab'atun, ada 7 orang, ada 7 orang atau 7 golongan, 7 golongan ya, atau 7 orang ya. Yudhilluhumullah, yang Allah itu melindunginya atau menaunginya. Oh, Allah akan ini. Allah akan menaunginya nanti fi dhillihi, di bawah naungan Allah. Allah menaunginya di bawah naungan Allah nanti yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari ya, la dhilla, yang tidak ada naungan. Zill itu naungan ya. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Illa dhilluh, kecuali naungan dari Allah. Itu jadi ketika mana? Ketika di padang mahsyar itu dibayangkan matahari sangat dekat, gitu kan? Itu tidak ada yang bisa menaungi kita. Tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi bangunan. Nah, itu hanya ada naungan dari Allah SWT. Dan ada 7 golongan yang langsung nanti dapat naungan dari Allah. Pernah dengar ya? Pernah Pernah, dengar nggak? Tat. Nah, Pernah. iya. Sebenarnya udah masyhur Arabnya dia ini. nggak tahu. Iya. Yang Yang pertama, Al-Imamul Adil. Imam yang adil. 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 Imam adil, ini jelas. Orang yang memutuskan perkara dalam agama itu adil. Terus dia nggak, apa namanya, maksudnya kalau berfatwa itu nggak mandang-mandang, nggak mandang-mandang orang, oh ini kerabat saya ya, diringankan saja hukumannya ya. Padahal sesuai agama nggak seperti itu misalnya. Nah, imam ini kan yang memutuskan perkara di dalam keagamaan. Nah, imam yang adil, imam yang adil. Wasyabun nasya'a, dan pemuda, wasyabun dan pemuda, ya, nasya'a, yang tumbuh, ya, fi ibadati rabbihi, ya, di dalam ibadah kepada Tuhannya, di dalam ibadah kepada Tuhannya. Nah, ini penting ya, ini bagi orang tua ini penting. Kalau kita ingin anak kita dapat naungan nanti dari kecil itu sudah dididik untuk beribadah, biar dapat fadilah ini. Karena kalau dia tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, setiap hari rutin sholat, setiap hari rutin baca Quran, kan? Itu awalnya dari mana? Apakah dia bisa sendiri? Tidak bisa. Ya, pemuda seperti itu tumbuh itu pasti dari didikan yang baik, dari didikan orang tuanya, ngajarkan, nyontohkan kebiasaan yang baik, ngajarkan, gitu kan. Jadi peran orang tua itu penting, gitu kan. Nah, kalau orang tua bisa mendidik seperti itu, pertama dia dapat pahala jariah, karena dia mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Man dalla ala khairin falahu mislu ujuri fa'ilih, ya, au kafa'ilih. Berhasil menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Anaknya sholat, karena dia yang ngajarin sholat, maka setiap kali anaknya sholat, dia dapat pahalanya, kan, gitu kan? Dia ngajarin anaknya Iqra, kemudian dia jadi bisa baca Quran, maka setiap kali anaknya baca Quran, orang tua dapat pahala, gitu ya.
dia mengajarkan anaknya Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihahnya dibaca terus sampai anaknya meninggal, kan sholat baca Al-Fatihah terus ya. Maka meskipun orang tuanya sudah meninggal, tapi Al-Fatihahnya masih dibaca ketika sholat itu, yang dimana anaknya itu belajar Al-Fatihah dari orang tuanya, maka terus dapat pahalanya. Dan bagaimana anak bisa tumbuh di dalam ibadah? Ini kan pemuda yang dia itu tumbuh di dalam ibadah kepada Tuhannya. Ini tentu diajarkan sama orang tuanya. Pagi dibangunkan, nah bangun sholat subuh. Gitu kan. Dia habis subuh, ayo baca Quran dulu sebentar. Terus itu baru mainan. Tuh. Terus nanti baru lanjut lagi. Siang, misalnya untuk istirahat tidur. Nanti pas waktunya zuhur, bangunkan, nah ini sholat zuhur. Diajarkan. Jadi dia rutin dalam hidupnya itu ibadah sudah terbiasa. Tumbuh dalam ibadah. Gitu. Sudah biasa tumbuh dalam ibadah. Nah, keutamanya Masya Allah, dapat perlindungan di hari kiamat. Ini nggak semua orang dapat. Dan nggak semua orang dapat, bisa jadi juga karena tidak mendapat pendidikan yang tepat dari orang tuanya. Masya Allah ya. Jadi ada keutamaan khusus bagi orang tua yang apa namanya belajar agama. Bukan apa sih belajar agama atau nanti kita apa namanya di dapur cuma masak gitu ya. Karena yang perempuan mikir gitu. Kenapa sih kita harus belajar agama? Oh nanti loh kita cuma di dapur masak. Oh, antum itu subhanallah orang perempuan itu adalah madrasatul ula, ya, al-madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anaknya dan peluang pahalanya itu besar sekali. Nah, bahkan lebih mungkin bisa uh, banyak pahala jariahnya dari bapaknya kalau bisa mengajarkan banyak kebaikan kepada anak. Kemudian anaknya ngajarkan lagi gitu kan ke orang lain. Oh, masya Allah. Baik. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya qalbuhu itu hatinya mu'allaqun bil masajid. Ya, itu terikat. Hatinya terikat dengan masjid. Ya. Hatinya ya, bukan orangnya. Bukan berarti harus jadi takmir masjid itu bukan. Ya. Hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia itu selalu ingat sholat, selalu ingat ibadah, selalu ingat sholat jamaah. Mau apa-apa dia ingat, oh nggak bisa ini saya ngelakuin ini, nanti ketabrak waktu sholat jamaah, saya nggak bisa sholat jamaah. Gitu. Terus sudah azan itu udah rasanya itu sudah langsung dia ingin cepat-cepat ke masjid. Gitu kan. Seperti itu. Bagaimana bisa menumbuhkan rasa itu? Ini dari pendidikan, lagi-lagi dari pendidikan. Orang tuanya yang ngajarkan, kalau sudah dibiasakan sejak kecil waktunya sholat, sholat. Waktunya baca Quran, baca Quran. Itu nanti besar itu sudah terbiasa. Mau tidur tapi belum sholat isya, nggak boleh, harus sholat isya dulu. Gitu. Misal perempuan kan kadang ngantuk. Gitu. Nggak boleh, sholat isya dulu baru tidur. Nanti dia tumbuh tumbuh besar itu ya seperti itu. Nanti risih mau meninggalkan ibadah itu nggak bisa, artinya itu berat. Laki-laki kalau udah terbiasa dari kecil diajak ke masjid, gitu kan. Tapi yang penting dijaga ya, bukan kemudian di masjid terus keluyuran, sana seludung ganggu orang sholat, sampai ganggu imam, apalagi ganggu imam ya, itu nanti ada mudaratnya. Intinya sudah mulai bisa ditarbiyah, dididik, diajak ke masjid, nanti terikat hatinya dengan masjid, terikat dengan sholat, terikat dengan ibadah-ibadah di masjid. Warajulani tahabba fillah. Kita selanjutnya golongan yang dapat perlindungan Allah adalah dua orang ya Dua yang dia orang. itu ya orang laki-laki atau bisa dikatakan juga ya harus laki-laki, intinya dua orang tahabba fillah yang dia itu saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Kita suka sama sahabat kita, bukan suka sama jenis ya, kita suka apa namanya sayang dengan sahabat itu karena dia itu seorang muslim yang kita harus perhatikan. Cinta itu karena Allah, cinta itu karena Allah, rasa persahabatan tinggi itu karena Allah. Kita suka dengan pasangan kita, sayang kita tumbuh karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kan perintahkan ya, misal suami sayang kepada istrinya. Itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencegah istri berbuat maksiat gitu kan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kalian ya
jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, jadi Allah itu perintahkan, nggak boleh seorang pemimpin keluarga itu membiarkan anaknya, istrinya berbuat maksiat, itu nggak boleh. Allah nggak boleh. Ya Allah nggak boleh. Allah melarang kita melakukan itu. Gitu. Jadi harus dicegah. Bagaimanapun cara itu dicegah. Karena Allah yang perintahkan. Gitu. Itu jadi penting ya. Jadi semua itu berdasarkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang bersahabat ya. Orang bersahabat itu baiknya bersahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan sahabat nongkrong lagi, ngobrol gitu kan. Ingat, oh ya subhanallah, ini datang waktu sholat, bentar lagi kita siap-siap ke masjid. Itu masya Allah. Jangan malah dapat sahabat naudzubillah malah jadi banyak melakukan maksiat. Itu berarti bukan persahabatan yang dilandasi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang mereka berkumpul, kemudian mereka berpisah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah. Gitu loh. Mereka berkumpul, bertemu, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena nafsu, bukan karena kepentingan dunia belaka. Dan mereka berkumpul karena memang Allah perintahkan. Gitu. Saudara seiman. Gitu. Allah perintahkan untuk bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya seorang orang beriman itu bersaudara. Ya. Dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perpisahan itu karena Allah, jangan sebab perpisahan karena masalah dunia dan yang lain. Warajulun da'anhu imra'atun dzatu mansibin wa jamali. Dan seorang laki-laki yang seorang perempuan itu memanggilnya, menyerunya. Padahal perempuan itu punya kedudukan dan punya kecantikan. Ya. Di sini hadisnya lafadznya seperti ini ya, jadi jangan tersinggung. Kenapa enggak laki-laki yang goda perempuan? Kenapa di sini disebutkan perempuan yang goda laki-laki? Ya Nabi menggambarkannya seperti itu, dan kita tahu zaman sekarang bahwasanya banyak sekali godaan itu dari perempuan, gitu ya. Dan Nabi sudah kabarkan, ya kalau seorang laki-laki itu bisa menahan dirinya dari godaan perempuan yang punya kedudukan, khususnya kaya, nasabnya itu bagus ya, mulia, kemudian dia punya kecantikan yang insya Allah, gitu ya. Faqala ini akhufullah. Kemudian dia mengatakan ini akhufullah. Saya itu takut kepada Allah. Sudah jangan goda saya. Warajulun tasaddaqa. Dan yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Dan seorang laki-laki yang itu bersedekah dengan suatu sedekah fa'akhfaha. Kemudian dia menyembunyikannya. Tidak flexing ya kalau zaman sekarang. Tidak memamer-mamerkan sedekah. Gitu ya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya itu nggak tahu kalau tangan kanannya itu bersedekah. Ini ibarah ini adalah ungkapan yang sangat Masya Allah sekali ya. Kita tahu tangan kanan sama tangan kiri itu sangat dekat ya. Setiap hari itu bareng. Setiap hari itu bareng. Nah, Nabi menggambarkan sampai-sampai ibarat itu tangan kirinya itu nggak tahu kalau tangan kanannya ini bersedekah. Padahal kan tiap hari bareng. Gitu kan? Berarti sangat disembunyikan sedekahnya. Jadi pamer-pamerkan. Jadi riakan. Ustaz, tapi kalau apa namanya dokumentasi gimana Ustaz? Nah, kalau dokumentasi ya dokumentasi saja. Innamal amalu binniyat. Ya. Semua amalan itu tergantung dari niatnya. Semua tergantung daripada niatnya. Kalau memang niatnya ikhlas, dokumentasi ditujukan karena ada uh, darurat di situ yang harus dilaksanakan. Kalau tidak ada dokumentasinya nanti ada mafsadat. Misalnya nanti dikiranya tidak, misalnya ada lembaga ya, yayasan. Dia menyalurkan sumbangan dari muslim. Kalau nggak ada dokumentasinya, nanti dikhawatirkan dikiranya dana itu ditilap atau dikorupsi atau bagaimana. Jadi harus ada dokumentasi. Kalau nggak ada dokumentasi, nanti dikiranya nggak amanah. Gitu kan. Misalnya ada orang buka badal umroh, misalnya. Ada dokumentasinya benar-benar diumrohkan. Tujuannya untuk apa? Ya agar orang itu percaya, oh benar ya, alhamdulillah, jadi yayasan itu amanah. Ini tujuannya bukan untuk apa namanya memamerkan, itu bukan, tapi tujuannya memang untuk menunjukkan bahwasanya kita itu orang yang amanah. Niatkannya seperti itu, jangan niatkan
Wah, saya lihat nih, saya bisa ini. Saya bukan ria. Ini niatnya bukan ria. Gitu. Tapi afdolnya, yang paling afdol ya, secara umum, kondisi secara umum ya. Kalau tadi kan khusus ya, orang biasa menyalurkan donasi atau orang apa namanya melakukan badan umroh kan banyak sekarang ya dokumentasi. Itu kan kondisi khusus yang memang dibutuhkan untuk disampaikan kepada orang yang memberikan amanah uangnya kepada yayasan tersebut misalnya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau secara umum afdolnya itu ya apa namanya disembunyikan ya, tidak usah dicerita-ceritakan. Oh, saya ini ya kemarin donasi di masjid sana itu sekian ratus juta, ya nggak usah disebutkan sekian ratus juta, nggak usah. Nah, apa untungnya, apakah dia dapat pujian nggak? Ya, malah nanti jadi nggak berkah. Ya sudah, donasi ya sudah atas nama Hussein, atas nama hamba Allah. Kalau butuh konfirmasi misalnya, ya sudah berikan nama konfirmasi ke tamirnya, saya konfirmasi tapi silakan dicatat saja, tidak perlu diumumkan, tidak perlu disebutkan. Intinya donasi dari hamba Allah sekian, segitu saja. Itu untuk menghindari ria dan sebagainya. Karena yang paling penting itu adalah tercatat nominalnya. Kalau takmir kan biasanya butuh untuk rekap. Warajulun zakarallahu khalian. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang dia itu menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat air. Kemudian air matanya ini keluar. Dan ini kondisi yang Masya Allah, ya. Ini tidak semua orang memilikinya. Sekali lagi ya, tidak semua orang memilikinya. Dan ini masuk ke semua orang, bukan harus laki-laki. Kita ini kalau misal bisa berkhalwat dengan Allah, misalnya menyendiri seperti malam misalnya, atau salah sholat, ya, dan merenungi dosa-dosa kita, mohon ampun, ingat adab Allah Subhanahu Wa Taala, ingat nikmat-nikmat yang telah kita lalaikan, banyaknya waktu dari muda sampai usia sekarang yang sudah kita habiskan sia-sia, ya. Kemudian banyaknya dosa yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, ucapan-ucapan kita, gitu kan, tindakan-tindakan kita, lalainya kita dari sholat, dari nikmat Allah. Ya, mungkin kita pernah gibah sama orang, kita pernah bohong, kita pernah, intinya apapun itu, mungkin kita merenung, kita mohon ampun kepada Allah, agar Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, dan sampai kita meneteskan air mata kita. Gitu ya. Itu Masya Allah, kalau misal ya, bisa dilakukan, ini subhanallah, ya, kita bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. 7 ya. Jadi 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini hadis masyhur dan pasti sering disampaikan sama ustaz-ustaz. Enggak di khutbah, enggak di taklim, enggak di kajian, pasti dibacakan sering. Kalau bahasa Indonesia insya Allah sudah pernah dengar. Tapi kalau bahasa Arab, nah ini bahasa Arab biasanya gharib ya. Belum ini. Baik, gimana Ukti Yuliati setelah disampaikan? Sudah pernah dengar belum ada sini? Udah, Udah kan? Udah sering iya, kan sebenarnya? iya. Ukti Dewi gimana? Udah pernah belum sebelumnya? Iya udah tapi nggak dibacain hadis bahasa Arabnya. Lah, masa nggak dibacain? Enggak ya, pokoknya dia omonginnya 7 golongan yang dinaungi Allah gitu aja. Oh, nah, jadi hadisnya sekarang tahu ya? Karena untuk Iya punya tahu, kitabnya. alhamdulillah. Nah, untuk punya kitabnya. Iya. Ukti Laili gimana? Sebelumnya sudah pernah dengar hadis ini? Orang hilang atau Udah logout? Ustadz, kemarin itu baru disampaikan, tapi nggak tahu, nggak Alhamdulillah. hafal hadis. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang tahu ya, karena antum kan punya kitabnya juga kan ya? Nggak punya Ustadz. Lah, Cuma kemarin, disampaikan kemarin waktu kajian Jumat oh, di majelis. oh di Hong Kong itu ada kajian juga. Banyak Ustadz, Oh, Masya Allah. tapi Kajiannya online, online. online, Bukan, online bukan di, Ustadz. bukan di masjidnya gitu. Ada di masjid tapi cuma hari Minggu biasanya. Pakai bahasa Hong Kong. Pakai bahasa Inggris. Wah, Masya Allah. Itu berarti bisa bahasa Inggris nih. Sedikit. Masya Allah. Wah, kajian pakai bahasa Inggris. Masya Allah. Karena Masya yang Allah. mengisi itu orang ini, orang Pakistan biasanya. Kalau nggak gitu orang, nggak tahu orang mana ya Ustadz. Bukan Pakistan sih, kayak orang
bukan India juga, nggak tahu orang, pokoknya yang sering itu orang Pakistan yang ngisi. Jadi ustadznya itu dari Pakistan gitu, kayak pengurus masjidnya itu banyak kan orang Pakistan yang menetap di sini. Bahasnya apa biasanya? Bahasnya itu nggak mesti Ustaz. Jadi Ana sebenarnya jarang ikut ya karena ada kegiatan belajar sendiri. Cuman Oh, yang oh biasa iya. di ini ya kayak karena di sini kan banyaknya minoritas ya, jadi kayak intinya mempertahankan iman di atas orang kafir kayak gitu sih yang menjadi kayak Oh, baik. motivasi kayak gitu Ustaz. Iya, biar nggak keluar dari Islam. Iya, Iya. karena tinggal di apa namanya negeri non Muslim ya, atau baladun kafirun ya, negeri non Muslim yang mayoritasnya non Muslim, itu kan, itu memang berat, Iya. itu berat, godaannya berat karena kalau minoritas itu berat, mudah, mudah, kadang kalau misal imannya lemah itu bisa mudah terpengaruh. Baik, kita jadi bahasa hadis. Ini karena ini hadisnya ini bagus, jadi saya kalau nggak sampaikan, nggak terjemahkan rasanya sayang ya. Jadi saya pakai untuk menyampaikan. Meskipun sebenarnya materi kita itu imla, hanya bedakan hamzah wasal sama hamzah qata. Tapi masya Allah ini penulisnya Syekh Abdul Syakur. Dia mencantumkan hadis ini hadisnya sangat masyhur sekali. Faidahnya banyak. Ini kalau disyarah, kalau baca syarahnya itu bisa satu kali kajian itu mungkin belum selesai. Kalau misal yang ini syarahnya yang panjang. Tapi kalau yang ringkas bisa ini 40 menit ini bisa dari habis maghrib sampai isya bahas satu hadis ini tok itu bisa. Nah, makanya malam hari ini kita bahas itu anak tadi masih cepat sekali nggak panjang gitu kan. Baik. Jadi semoga bisa istifadah ya. Ya kalau yang sudah pernah dengar anggap saja ini sebagai murojaah ya, sebagai murojaah. Kemudian ini hadis Arabnya yang mungkin gharib, kalau hadis bahasa Indonesia, kalau versi terjemahnya sudah pernah dengar atau sering dengar. Nah ini versi Arabnya. Kalau untuk menghafalkan silahkan, gitu ya. Ambil faidahnya, dan diamalkan. Kita semuanya ini berusaha mengamalkan. Baik, mungkin malam hari ini cukup karena sudah jam 9, ini sudah ada notif live dengan Syekh Ali Tamir Maharatul Kitabah, Kitobah dan Kitobah. Ini materi yang sangat dibutuhkan oleh dai, jadi anak harus ikut ya. Meskipun ini tidak wajib ya, tapi anak merasa harus ikut. Kita tutup malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tugasnya silakan dikumpulkan. Di foto, ditulis di kitabnya langsung atau yang tidak punya kitabnya di buku tulis. Nanti dikumpulkan ya. Baik. Tadi doa kafaratul majlis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah. khair. Nah, ya.